dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Untuk saya. Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustadz, Alhamdulillah sehat. Masya Allah sampai di Kota Makassar nih Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz repot-repot pakai ngirimin saya baju Keren sekarang koko, nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustadz. Ya, peci, kokonya, sarungnya produk gajah duduk. Iya betul, Ya. karena emang bahannya kan adem Pak Ustadz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustadz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Enak Ya, banget. makanya bungkusan sarung gajah duduk itu ada dari Sabang sampai Merauke. Betul, emang bener-bener. Menunjukkan khas Nusantara. Iya, gajah duduk emang legenda Nusantara Pak Ustadz. Ya. Tapi Pak Ustadz tahu kan yang asli yang gimana? Ada monokrom dan tulisan Arab. Betul, logonya Ya. monokrom dan tulisan Arabnya. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat dasar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita hari ini. Tentunya masih dari Kota Makassar, tepatnya di Masjid Hajjah Sitimang, untuk sama-sama kita kembali belajar agama, tentunya di sini di Gaspol Sahur. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah lebih takwa di bulan Ramadan. Senang sekali saya Bayu Oktara tentunya bersama Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz berikan kesempatan buat kita semua nih untuk mendengarkan petua-petua dari Ustadz. Ini temanya mengenai takwa Pak Ustadz. Di bulan suci Ramadan ini kan biasanya banyak yang menjadikannya sebagai ajang untuk muhasabah. Dan evaluasi yang dilakukan adalah pertanyaan, sudah seberapa takwa kita? Dan izin Pak Ustadz, dalam sebuah hadis, mohon dikoreksi kalau misalnya saya salah, diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Artinya takwa ini kan bukan hanya ritual ibadah ya Pak Ustadz, dalam semua kehidupan. Nah, bagaimana penerapannya, bagaimana cara meningkatkannya, dan apa keutamaannya? Mohon petuahnya Pak Ustadz. Ya, tadi itu yang Mas Bayu sampaikan, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kamu berada. Ada orang takwa di bulan Ramadan. Di luar Ramadan, takabur lagi. Ya, ada orang takwa di bulan Ramadan. Lepas dari Ramadan, lupa lagi takwanya. Seperti pejabat kita umumnya kan, coba kalau dilantik bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
Ya kan semua pejabat dilantik itu kan ada di situ. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Setelah dilantik takwa ke kanan dia ke kiri. Ya. Nah ibu-ibu, ini kan majelis taklim Bu. Kan itu perintah Quran soal puasa, ibu hafal kan ayatnya? Hafal ibu? Pasti takut ditunjuk. Ya. Hafal ibu? Apa beda? Satu-satu. Ya bagus. Ada mi juga tadi saya dengar. Ya. Nah, apa akhirnya dari puasa itu Bu? Apa akhirnya itu puasa? Takwa. Beberapa saat pertemuan yang lalu kita sudah bahas takwa itu dari segi definisi, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana aplikasinya. Itu takwa. Merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita harapkan takwa Ramadan, keluar Ramadan tetap takwa. Takwa di masjid, takwa di kantor. Takwa di rumah, takwa di masjid, takwa di pasar. Ya kan? Takwa saat sholat, takwa pula ketika bertetangga. Itu makna hadis, bertakwalah engkau dimanapun kamu berada. Nah sekarang mari kita lihat. Apa sih itu takwa? Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Umar ini lebih senior. Ya, Ubay bin Ka'ab anak muda. Tapi dia ahli ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu Bu, ilmu tentang apa makna di balik itu. Ya, ilmu hikmah namanya. Nah ini Ubay bin Ka'ab ahli bidang ilmu hikmah. Umar bertanya, wahai Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa sebenarnya? Apa sih makna dari takwa itu? Ubay bin Ka'ab lalu balik bertanya kepada Umar. Umar, pernah enggak kamu berjalan bersama Rasulullah? Sering. Kemudian pernah enggak kamu melewati jalan yang banyak batu cadasnya? Banyak kerikil-kerikilnya. Kata Umar, pernah, sering. Kan di Makkah itu batu-batunya kan banyak ibu ya. Ya. Nah ketika Nabi menjumpai batu-batu cadas itu, batu-batu kerikil yang tajam. Apa Nabi mundur? Apa Nabi tidak melanjutkan perjalanannya? Umar menjawab, tidak, tetap jalan. Cuma Nabi dia linting bajunya, lalu dinaikkan jubahnya, kira-kira seperti ini Bu. Lalu beliau berjalan sangat hati-hati. Kenapa? Ada kerikil? Kalau keronjo-ronjo? Ronjo-ronjo. Ya kan? Maka beliau berjalan hati-hati sekali. Ubay bin Ka'ab menjawab, itulah hikmah dari takwa. Kehati-hatian. Apa Ibu? Kehati-hatian. Nah sekarang kalau kita mau tahu kita orang bertakwa atau tidak, lihat aja. Hati-hati dia dalam hidupnya. Hati-hati apa? Satu nih. Hati-hati memilih teman. Dulu penting. Berapa banyak orang tadinya ibu majelis taklim yang soleha, bagus akhlaknya, taat sama suami, akhirnya menjadi durhaka sama suami. Kenapa? Teman yang dipilih, teman yang durhaka sama suaminya. Teman itu menentukan kualitas diri Bu. Iya kah? Ya. Coba lihat, ibu-ibu. Tahu kulit kambing? Tahu. Mau ibu cium? Enggak. Tapi ketika kulit kambing bertemu dengan Quran, kitab suci, lalu menjadi pembungkus kitab suci, ibu cium? Ibu cium? Dicium itu kulit kambing. Disimpan dalam ketinggian. Mau diambil lagi, dicium lagi. Dibuka, selesai dipakai, dicium lagi, simpan lagi. Kenapa dia dicium? Karena dia berteman dengan Al-Quran. Ibu, kulit kambing bertemu Quran, dia menjadi mulia. Sebaliknya, kulit kambing ketemu drum.
Drum. Tahu drum, Bu? Tahu Bu, tahu Ustaz. Tahu drum? Tahu. Apa yang terjadi? Oh, dipukul. Pak. Pak. Kenapa? Salah milih teman. Iya toh? Maka hati-hati milih teman. Teman bertetangga, hati-hati. Kalau ibu lihat, ini teman ini tukang gosip. Hindari. Kenapa? Nanti ibu ketularan. Hati-hati milih teman pengajian. Kalau di pengajian itu kita lihat, saking kekayaan saja nak pamer orang di sini. Belum lunas jilbab yang satu. Karena kadang ada yang curhat sama saya. Ustadz, saya mau ikut taklim Ustadz. Tapi ada ibu-ibu di kelompok itu hanya 4 orang. Dia saja berdiskusi. Kita ganti lagi ganti lagi. Kita ini belum lunas, ganti lagi. Saya bilang jangan ikuti yang begitu. Ya, hati-hati. Mamanya C, istri saya larang ikut majelis taklim. Kenapa? Saya khawatir dia salah memilih teman. Kenapa? Apa lagi? Mau kau dengar ceramah? Iya. Suamimu penceramah. Iya toh. Hati-hati milih teman. Ibu-ibu hati-hati milih pengajiannya, teman di pengajian, bukan ini ya. Bukan di sini ya, bukan di sini. Di sini nggak ada Pak Ustaz. Ya, hati-hati milih teman, ya. Nah, berikutnya lagi, hati-hati milihkan jodoh buat anak. Ya, utamakan agama. Kalau dulu ada yang lamar anaknya, orang bilang, macam mau gak mengaji, mau mengaji. Kamu mau itu masuk pajak berjamaah, hatam ndak ngajinya, pernah ndak dia datang di masjid? Itu dulu. Nah, bagaimana hati-hati apa lagi? Waktu habis kita lanjutkan setelah pesan berikut. Siap, kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.